Mana Tante Tari malah. Hah? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tante Tari sama Bude Iren. Ketemu lagi bareng kita bertiga di teman cerita Iren. Bersama siapa? saya Iren. Saya Feti. Saya Tati. Jadi mau bahas apa nih? Bahas apa hari ini? Selektif makanan, Mbak. Apapun kan kita harus dimulai dulu dari makanan ya. Ini kayaknya Oh iya, belum Oh, ini terlalu ada kaitannya sama Rukiah yang jadi bahasan sebelumnya. Rukiah nih, yang ya. jadi bahasan awal tadi ya. Ya. Oke. Jadi soal selektif makanan sebenarnya begini. Makanan ini sebenarnya kan hal dasarnya umat Islam. Kenapa Islam mengklasifikasikan? Loh kok serem? Iklan itu apa? Mati lampu. Kenapa Islam mengklasifikasikan ada makanan sunnah, makanan halal, makanan haram, makanan yang makruh, begitu kan? Ya. Bahkan ada satu lagi golongan syubhat, gitu. Syubhat ini yang paling bahaya karena yang halal jelas, yang haram jelas, gitu kan? Kalau kita katakan ini halal, berarti udah yakin halal, harusnya begitu. Harusnya kita katakan haram, berarti kita tahu bahwa memang itu haram, gitu kan? Artinya ketika disuguhi ada daging babi, kita tahu ya itu haram, gitu. Daging anjing kita tahu itu haram. Terus seperti juga katak, ya kan, kodok, itu juga sebenarnya kan kita tahu itu haram melalui ciri-cirinya karena hidup di dua alam, gitu. Kemudian ular yang seperti reptil itu haram, kita tahu. Nah, yang haram jelas, yang halal jelas, yang sunnah pun jelas, yang syubhat ini nggak jelas. Kita nggak yakin makanan ini benar-benar halal kah atau tidak. Halal itu sebenarnya ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Halal aja ya ini. Okay. Sementara yang diperintahkan Al-Quran itu kan halal dan toyib. Maksudnya halal dan juga memang dibutuhkan tubuh kita. Halalnya aja dulu. Bukan ngomongin toyib, belum ke toyibnya. Halalnya dulu ada 3. Yang pertama zatnya halal. Yang kedua sumber mendapatkannya. Sumber mendapatkannya juga harus halal. Yang ketiga prosesnya, cara pengolahannya atau cara penyembelihannya itu harus halal. 3-tiganya ini harus terpenuhi. Salah satu nggak terpenuhi, itu makanan jadi haram walaupun zatnya halal. Saya seringkali ambil contoh ayam, daging ayam. Ayam itu zatnya halal apa haram? Halal. Halal. Oke. Ayam itu halal, daging ayam itu halal. Ya. Tapi ketika didapat dengan cara mencuri atau dibeli dengan uang hasil menipu, maka ayam yang tadinya itu halal jadi haram untuk dimakan. Terus kemudian zat ayam lagi, zatnya halal, dibeli dengan hasil keringat yang halal. 2 udah masuk ya. 3, ternyata dia tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Mungkin hanya dipelintir aja, ada loh yang seperti itu, dipelintir aja. Atau hanya sekedar gorok lempar, tapi dia tidak menyebut Bismillah ya Allahu Akbar, tidak menyebut nama Allah. Hanya gorok lempar. Itu pun sebenarnya juga haram untuk dimakan. Jadi untuk makanan itu harus memenuhi 3 unsur itu, gitu. Yang memang aman untuk bisa dimakan ya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu kita kan udah pasti tahu sendiri ini tumbuhan ini halal, dan kita juga pasti tahu dong uang yang kita gunakan untuk
membelinya halal atau haram kita udah pasti tahu kan. Ya. Dan tumbuhan tidak diperlukan proses pengolahan yang seperti bagaimana. Disunahkan lagi kalau kita sambil masak, mungkin kita sambil bersolat atau apa itu bagus. Tapi tidak ada syarat ketiga seperti kayak penyembelihan ayam tadi yang harus menyebut nama Allah. Ayam, kambing, sapi, onta, ya kan? Nah itu. Kalau ikan kan tidak harus ada penyembelihan yang khusus seperti itu, enggak ada. Kuda itu juga harus disembelih dengan nama Allah. Kerbau, ya kan? Nah seperti itu. Jadi binat hewan-hewan halal ini harus disembelih. Hewan-hewan darat ya, hewan-hewan darat halal ini memang harus disembelih dengan menggunakan nama Allah. Terus kalau kita misalnya beli ayam di tukang sayur, ini sebenarnya saya bukan lagi mau matiin rezeki ya, enggak loh. Tapi ini memang hati-hati. Kita beli ayam di tukang sayur, Mbak. Saya nggak tahu itu disembelihnya gimana, itu gimana. Ya ini yang namanya syubhat. Oke. Ada bagian yang hidden, kita ragu, nggak tahu. Dan kita juga nggak bisa pastikan bahwa yang menyembelih ini dengan menyebut nama Allah atau enggak. Ini yang namanya syubhat. Gitu. Apalagi ya Kak Iren ya, umumnya di pasar itu kan ayam-ayam itu udah ngambilnya dari induk gitu ya, maksudnya dari pasar yang lebih besar lagi gitu ya. Ya. Jadi kita benar-benar nggak tahu itu tadi ya, nyembelihnya itu. Benar-benar nggak tahu, kecuali kita tahu info dari si tukang sayur ya. Ini tetangga saya, yang ini saya ada tetangga saya itu, dan dia punya penyembelihan dan saya lihat kok menyembelihnya memang dengan menggunakan ini. Nah itu baru kita bisa yakin, bisa percaya. Tapi kalau kita nggak tahu, ya itu yang namanya syubhat gitu. Sebaiknya nggak usah. Nah pilihannya adalah ada di kita gitu kan. Pilihannya ada di kita. Anjurannya sih memang nggak usah. Ya. Anjurannya nggak usah. Kan masih banyak makanan lain, gitu. Atau kalau misalnya mau makan ayam ya datanglah ke pasar, minta disembelih di situ. Kita lihat langsung. Dulu itu yang saya lakukan waktu di Serang. Datang ke pasar, saya minta sembelih, saya bilang baca bismillah ya, saya gitu. Sembelih pakai baca bismillah ya. Dia mau kasih harga berapapun nggak saya tawar. Tapi sembelih pakai baca bismillah iya, langsung terus bersihin di situ, kemudian jeroan-jeroannya juga dibersihin gitu sama dia itu di situ, semua di situ ya, bayar, sudah. Aman. Di rumah saya tinggal olah. Gitu. Kemudian ini ada lagi sekarang tren nih ya, konten kreator makanan. Saya agak kaget nih, konten kreator makanan mengatakan bahwa ayam jangan dicuci. Dengar nggak? Daging ayam jangan dicuci. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Yang lagi tren itu. Daging ayam jangan dicuci karena nanti bakterinya atau apanya begitu itu akan bisa memerciki wastafel atau wash basin atau di tempat pencucian itu, atau di dinding-dinding tembok di tempat pencucian itu, begitu. Jadi ayam itu katanya darahnya dibersihkan aja dengan tisu. Ini konten kreator makanan terkenal. Dia mengatakan itu juga katanya dari segi kesehatan, whatever itu. Dan ini menjadi dua kubu. Saya hanya mengingatkan di sini bahwa apapun yang mengandung darah harus dicuci di air yang mengalir. Ya. Saya hanya mengingatkan ini. Apapun yang mengandung darah harus dicuci dengan air yang mengalir. Ini bukan soal bakteri ataupun bukan yang nanti akan menempel, enggak.
tapi harus dicuci dengan air yang mengalir karena darah itu hukumnya haram untuk dimakan, untuk kemakan. Bahkan kalau kita luka pun berdarah, kita harus bersihkan, keringkan, terus dibebat dengan perban. Nggak boleh nempel darahnya, luka darah itu di pakaian sholat kita. Karena itu masuk dalam kategori apa? Najis, nggak boleh. Darahnya itu, lukanya itu harus dibebat gitu. Ya kecuali darah mengering di tubuh kita yang memang dia belum, memang tidak, jangan diperban dulu terus atau seperti apa menurut ini kesehatan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi darah kita sendiri, darah di tubuh kita sendiri nempel di pakaian sholat, itu kita gak suci untuk sholat. Apalagi itu darah hewan yang mau dimakan. Kalau cuma dibersihkan dengan tisu, itu tidak menjamin itu akan benar-benar bersih. Tidak menjamin itu akan benar-benar suci. Yang dianjurkan itu adalah suci. Suci dari zat-zat yang diharamkan. Jadi apapun itu yang mengandung darah, ya harus dicuci dengan air mengalir. Begitu. Bagi saya lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab hadis Nabi dibandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mempelajari hadis, atau bisa jadi mereka belajar hadis namun mereka sengaja untuk seperti itu. Kenapa? Karena meracuni dalam hal makanan secara tidak sadar, ini racun loh sebenarnya, meracuni. Kita dicekoi dengan makanan-makanan syubhat, itu sebenarnya meracuni kita. Meracuni secara tidak sadar, itu akan mengubah pola pikir. Itu akan mengubah pola pikir dan akan membuat akan membuat si manusia ini makin berani kepada yang memberi hidup. Gak ada rasa takutnya, makin berani pada yang memberi hidup. Jadi gak heran kalau ada mungkin beberapa influencer yang sampai menantang, gak apa-apa gue masuk neraka, di sana banyak temennya, misalnya begitu. Gak usah heran, dari makanannya mungkin begitu. Iya. Maka pola pikirnya seperti itu, gak takut, dia nantang neraka, gak takut. Itu dari situ. Makanan ini akan jadi darah dan daging. Ini kenapa saya bicara ini hal dasar, karena waktu pas saya di Banten, saya pernah silaturahmi tempat guru saya, di situ ada tamu beliau yang bertanya, "Bah, kenapa ya saya kalau sholat kok kayak nggak ngerasa nikmatin gitu loh. Saya tidak bisa menikmati ibadah saya nggak bisa nikmatin sholat, saya nggak bisa menikmati mengaji, gitu kan. Gampang banget lapar," katanya gitu. Hati-hati ya, gampang banget lapar ya. Gampang banget lapar. Terus kata guru saya bilang begini, selektif dalam hal makanan. Nah, dia pun juga tanya selektifnya itu gimana. Nah, dari situ saya tahu tentang 3 hal syarat halal yang harus dipenuhi. Dan itu sudah terabaikan oleh manusia di zaman sekarang. Semua yang 3 syarat itu sudah terabaikan oleh manusia di zaman sekarang. Jadi kalau akhirnya kita jadi kayak umat yang lemah, umat yang nggak bisa apa-apa, karena memang makanan-makanan syubhat itu memang melemahkan secara fisik dan juga jiwa. Gitu. Efeknya ke situ. Sholat maunya buru-buru. Ada kan sholat kayak cuman olahraga doang kayak gitu kan. Sholat maunya buru-buru, nggak bisa tumak ninah. Dia nggak nikmatin karena apa? Itu dia udah ngerasa capek. Sholat ada capek. Padahal gerakan sholat itu gerakan mengistirahatkan tubuh loh. Kota tubuh. Iya, gerakan mengistirahatkan, merilekskan tubuh loh. Gerakan sholat. Kalau kita bisa nikmatin itu rileks. Makanya gak heran kalau ada orang yang sholatnya cepet banget karena dia memang gak bisa nikmatin. Subhanallah, cuma begitu aja. Begitu kan? Ini bahkan
imam-imam sholat itu terkadang juga ada yang seperti begitu. Terutama misalnya kalau kita ikut jamaah pas lagi di jalan, kebetulan pas bisa dapat ikut jamaah untuk jamaah duhur dan asar. Perasaan sini baru bismillah, al-fatihahnya belum selesai, atau kadang iftitahnya belum selesai, kenapa dia udah ruku? Itu sering. Ya. Itu sering seperti begitu. Nah, itu jadi udah merambah kemana-mana. Itu karena udah pegel kali dia diri, gitu kan. Ya. Ini pun juga saya belajar ini waktu saya umroh dulu tahun 2012 ya, umroh. Pas antar orang umroh waktu itu bulan puasa, sekalinya tarawih di Masjidil Haram, hanya 11 rakaat tapi 3 jam diri begini, lama sekali, lama yang dibaca Ali Imran, lama banget gitu kan. Saya lihat sebelah saya kok tenang gitu, sementara saya udah begini begitu kan, dirinya tuh udah gini gitu kan. Itu nggak batal aja, itu udah bagus gitu kan. 3 jam, besoknya lagi nggak tarawih lagi, udah di Masjidil Haram. 11 rakaat 3 jam. Jadi sebelah saya itu tenang banget. Ketika udah selesai saya tanya, kok bisa setenang itu gitu? Nggak capek tadi diri lama gitu kan dengan itu? Enggak. Katanya itu bilang, karena saya, kata itu kan, karena saya sering berpuasa, kata dia bilang itu. Saya sering berpuasa Daud, kata dia, dan saya berbuka hanya dengan yang sudah saya yakini halal. Saya buka dan sahur hanya dengan yang sudah saya yakini halal. Dan dia tenang aja dibandingin saya yang makanannya hobinya makan mie instan gitu kan. Itu udah jelas itu hobinya makan mie instan gitu kan. Segala macam dimakan. Ya udah, makanya saya diri tuh gelisah banget. Ini kapan selesainya gitu. Ketika saya tanya, tadi itu sebenarnya imam baca apa? Baca Ali Imran. Oh, pantaslah panjang banget gitu kan. 3 jam, 11 rakaat 3 jam. Mungkin kalau itu di Indonesia itu imam udah tinggal sendiri kan. Makmumnya kabur semua. Besoknya masjid. Iya, tapi besoknya Masjidil Haram masih ada tuh, cuman orang-orang model saya aja yang nggak datang lagi gitu mungkin. Makanya pantesan dulu sering lihat sih Kak Iren, sering nonton tuh kalau Ramadan gitu kan suka ada tontonan sholat tarawih di Masjidil Haram ya. Iya. Nah itu emang kan berdirinya lama-lama banget tuh. Aku waktu itu juga sempat mikir tuh kok bisa sih gitu. Kalau aku kayaknya udah kabur. Iya benar, itu saya sekali nyoba tuh kan tadinya excited banget. Oh, ternyata dari makanan itu tadi ya Kak Iren. Makanan itu mereka bisa kuat diri seperti itu. Padahal si ibu ini yang di sebelah saya itu, waktu itu saya usianya masih seusia Feti ya, masih kepala 3 gitu. Itu aku udah begini-begini, gitu kan. Udah begitu-gitu. Nah, si ibu ini usianya mungkin udah kepala 5 atau kepala 6 nggak tahu gitu ya kan. Nah, terus dari ini ya, dari wajahnya, karena dia bilang dia tuh di situ tuh dengan cucunya gitu kan. Dengan cucunya yang masih usia 5 tahun gitu, 5 tahun cucunya perempuan. Ini cucunya pun juga bisa diri itu dengan, maksudnya ngikutin gerakan itu. Ya santai aja gitu, kok nggak kayak saya yang gelisah gitu loh, kok nggak ruku-ruku gitu kan. Sholatnya jadi nggak konsentrasi. Udah nggak. Karena apa? Karena memang badan kita belum
belum bersih. Ya, betul. Nah, Jadi ini seru balik lagi. geser ke sana ke sini. Balik Gitu, lagi jadi ke makanan itu ya. oke. Baik itu enggak, ini kan hubungannya ke situ karena Ya. kalau badan kita nggak bersih juga, kita doa begini juga pun eh, emang hijabnya banyak. Seperti tadi yang di video sebelumnya tadi itu yang tentang Rukiah, si ibu yang 25 tahun di poligami, kemudian beliau mengatakan bahwa selama 25 tahun baru ini hijab saya terbuka, Mbak. Saya merasa ini hijab saya terbuka. Yaitu ketika di 5 tahun terakhir beliau benar-benar mempraktekkan makan dari yang beliau yakini halal. Hanya makan dari yang beliau yakini halal. Terus beliau praktekkan ayat ruqyah yang tadi itu di video yang pertama itu, dan alhamdulillah masalahnya satu persatu teratasi dan sekarang dia merasa hidup saya sekarang nyaman. Kata dia, hidup saya sekarang nyaman bersama suami saya. Suami saya sudah normal lagi, begitu kan? Ya udah normal seperti bagaimana manusia pada umumnya, begitu bagaimana pada suami-suami pada umumnya, begitu kan? Dan mereka-mereka yang memang berniat jahat pada keluarga kami pun akhirnya juga Allah kasih kesempatan kami untuk melihat balasannya, gitu kata si ibu itu. Ya benar-benar terima kasih Mbak Iren gitu, padahal saya sendiri belum bisa loh gitu kan, dengan maksudnya belum bisa 100% beneran lepas dari yang syubhat, padahal beliau seharusnya, saya yang terima kasih dengan ibu, karena ibu udah menginspirasi saya. Ya, beliau yang sudah bisa lepas dari makanan itu. Iya. Oke. Berarti begitu menentukannya soal selektif makanan tadi ya, Kak Iren. Iya. Terutama Itulah makanya 3 hal tadi yang harus Perhatikan. benar-benar yang harus diperhatikan. Halal Ya. zatnya, halal cara mendapatkannya, Oke. halal proses mengolahnya. Nah, itu yang penting harus benar-benar diperhatikan ya, Kak Iren ya. Ha. Oke. Jadi ada lagi nggak nih? Masih ada tambahan? Ada lagi nggak, Fet? Ada tambahan lagi nggak? Dan semoga ini bisa menjawab. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau apa, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya. Nanti kita akan bahas lagi kalau misalnya memang butuh lagi penjelasan lebih detail lagi tentang misalnya selektif makanan dan sebagainya, atau ingin kita bahas apa lagi, silahkan di kolom komentar. Hanya satu syaratnya, jangan minta kami untuk bahas politik, jangan pernah bertanya pada kami tentang suasana politik, oke ya. Kalau tentang kehidupan, tentang persoalan hidup kita sehari-hari, silahkan di kolom komentar. Untuk bahasan selektif makanan dari saya cukup sampai di sini. Feti, Mbak Tari ada tambahan? Berarti mau nambahin. Iya. Kalau misalnya mau curhat tentang masalah pribadi, tapi kan takut sebentar kalau di kolom komen, bisa jadi admin ya. Nanti Bisa kita chat admin. sebut nama. Nanti di caption akan dikasih chat adminnya kemana? Di caption video ini nanti bisa dikasih chat adminnya kemana? Iya, ya. Tari. Ya. Nanti bisa chat admin Tari. Admin Tari atau admin Feti gitu, Ya, dan nanti akan kita jawab di sini di video ini tanpa menyebut nama. Ya. Karena kan Gitu ya kan? hidup orang itu jadi pembelajaran untuk kita juga gitu. Iya, Ya, jadi betul. bukan berarti sedang ini siapa tahu yang punya masalah begitu bukan hanya fulan atau fulana seorang, tapi juga ada orang lain yang punya masalah seperti itu juga. Kita bisa obrolin nanti di sini. Ya. Gitu. Yes, ya. Oke. Ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kami. Semoga ini bermanfaat. Silahkan untuk di-share bila dirasa bermanfaat. Silahkan subscribe, semoga supaya bisa terus ikut update dari kami. Dan silahkan untuk di-like bila memang video ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, insya Allah cukup ya. Cukup happy. Cukup. Sampai ketemu lagi di teman cerita Iren. Hai.